Seperti banyak penggemar dunia organisasi SCP, kami sering berteori tentang pertempuran versus paling keren yang dapat kami bayangkan di sini di SCP terungkap. Entah itu dewa yang berperang, peneliti atau anomali, siapa yang tidak suka pertarungan yang bagus? Tapi sejak kami mulai ada konseling manajemen kemarahan wajib setelah insiden cangkir puding di ruang istirahat lokasi 19, kami telah memutuskan untuk sedikit mengubah fokus kami. Itu sebabnya hari ini kami akan bicara tentang kerja tim dan persahabatan, yaitu tim persahabatan dan aliansi mana yang akan menghasilkan hasil yang mematikan. Nah, tidak ada orang yang sempurna, tapi bersama-sama pasangan anomali tertentu punya kekuatan untuk menjadi sangat mematikan. Itu sebabnya kami akan memberimu ringkasan dari pasangan pamungkas dari neraka. Ini adalah kombinasi SCP paling mematikan yang kami temukan. SCP-096 pria pemalu dan SCP-035 topeng posesif. Kita mulai dengan duo yang menginspirasi daftar ini. Seperti yang kita semua tahu, pada titik ini SCP-096 adalah monster yang tidak bisa dihancurkan dan tidak punya pikiran yang sangat tertekan oleh gagasan seseorang melihat wajahnya. Sedemikian rupa sehingga akan mengaktifkan kemarahan makhluk itu dan mengakibatkan kematian kilat dan mengerikan bagi semua orang yang terlibat. Dan SCP-035 adalah topeng pengontrol pikiran kejahatan yang terus-menerus mengeluarkan cairan hitam korosif yang secara bertahap menghancurkan tubuh siapapun yang memakainya, memaksanya untuk mencari inang baru. Kalau 096 dan 035 memasuki hubungan simbiosis, itu akan menjadi pembuka bagi kita semua karena mereka saling meningkatkan kekuatan dan menetralisir kelemahan masing-masing. 096 tak terbendung tapi tanpa pikiran, dan 035 punya pikiran yang sangat brilian tanpa tubuh permanen. Mengenakan 035, 096 tidak perlu lagi khawatir siapapun melihat wajahnya. Tubuh juga akan beregenerasi lebih cepat daripada yang bisa dicairkan oleh cairan korosif 035, menghasilkan inang yang mungkin bisa disimpan selamanya. Dengan kecerdasan, kekuatan batin, dan kekuatan dan kecepatan, tidak akan ada yang bisa menghentikan kekejian yang mengerikan ini. SCP-106 pria tua dan SCP-303 penjaga pintu. Keduanya adalah bagian dari neraka, bekerja bersama-sama untuk memastikan kombinasi utama dari ketakutan, rasa sakit, dan penderitaan. 106 pria tua yang mengerikan adalah orang sadis yang dapat berjalan menembus tembok dan suka meluangkan waktu untuk menyiksa korbannya yang malang dengan pengabaian yang sembrono. Dia metodis tapi lambat, yang berarti setidaknya ada kesempatan untuk melarikan diri dalam jangka pendek. SCP-303 penjaga pintu adalah binatang yang jauh lebih misterius. Dia muncul di balik pintu dan menimbulkan rasa teror melumpuhkan dalam diri korbannya, membuat mereka secara fisik tidak dapat membuka pintu sampai dia terwujud untuk mengacaukan orang lain. Bayangkan ini, kamu hanya bersantai di kamar tidurmu menikmati hidup. Ketika kamu mendengar suara mendesis, kamu melihat ke atas untuk melihat bahwa itu adalah SCP-106. Wajahnya yang menyeringai meleleh menembus dinding. Segera pertarungan atau pelarian dimulai, tapi kamu tahu bahwa kamu tidak melawannya. Namun berlari tidak dapat menyelamatkan kamu kali ini. Kamu mencoba untuk sampai ke pintu tapi sudah terlambat. Kamu terkurung. Kamu dapat melihat si Longolia yang aneh dan menyeringai di sisi lain, dan bahkan dengan kengerian pria tua di belakangmu, kamu tidak bisa mengumpulkan niat untuk mengatasi rasa takut dan pergi. Ini sempurna bagi mereka. Setidaknya saat pria tua benar-benar meluangkan waktu bersamamu, mengetahui bahwa melarikan diri tidak pernah benar-benar merupakan pilihan, dan kami yakin 303 suka menontonnya. SCP-049 Dokter Waba dan SCP-1765 saudara perempuan. Pikiran ilmiah bisa menjadi hal yang luar biasa ketika digunakan untuk kebaikan. Namun ketika kamu menerapkan metodologi ilmiah yang kaku dari seorang ilmuwan untuk kejahatan, kamu akan sering menemukan kebobrokan yang jauh lebih besar daripada apapun yang disebut oleh orang barbar atau biadab yang kejam. Disitulah kombo mematikan ini berperan. Dokter Waba adalah orang yang menyebut diri sebagai ilmuwan kedokteran, berniat memulihkan wabah setiap kali dia melihatnya. Tapi cukup lucu, ini tampaknya sebagian besar melibatkan pembunuhan orang dan mengubahnya menjadi zombie. Demikian pula saudara perempuan adalah sekelompok pengubah realitas spektral dengan keyakinan kuat bahwa permainan kacau mereka sebenarnya adalah prestasi sains yang luar biasa. Seperti 049, mereka merasa sebagai rekan organisasi SCP mengumpulkan data berharga. Kalau yang disebut ilmuwan ini mengobrol dan memutuskan untuk membandingkan catatan hasilnya, bukan hanya kepercayaan otak yang menakutkan, tapi juga beberapa eksperimen paling kacau dan menakutkan yang pernah disaksikan umat manusia. Dan tentu saja dalam pikiran mereka sendiri yang kacau, itu semua akan dilakukan demi kebaikan yang lebih besar. SCP-682 reptil yang sulit dihancurkan dan SCP-058 jantung kegelapan. Terkadang cara terbaik untuk mendapatkan teman baru adalah dengan minat yang sama, seperti mencintai kehancuran jahat dalam bentuknya yang paling murni. Reptil yang sulit dihancurkan dan jantung kegelapan
988. Keduanya tampaknya membenci hampir semua hal kecuali menyebabkan kacauan massal yang keduanya sangat mereka kuasai. Tapi kami pikir mereka bisa lebih baik kalau mereka bekerja sama. 682 mampu beradaptasi dan membalikkan serangan apapun yang digunakan untuk melawannya dan mengoyak anggota organisasi seperti tisu di penghancur kertas. 058 sangat senang menginjak-injak mencambuk benda-benda sampai mati dengan sulurnya yang berduri dan menembakkan asam api dari penyengat kalajengkingnya. Pasangkan ini dengan fakta bahwa keduanya hampir tidak bisa dihancurkan dan kamu punya duo yang benar-benar bisa melukis kota merah dengan darah orang lain. Mempertimbangkan betapa sangat sulitnya untuk melawan bahkan salah satu monster ini, organisasi perlu mengerahkan semua yang mereka miliki untuk menangani kelolosan tahanan ganda. Dan bahkan kemudian itu adalah pertaruhan yang nyata, entah apa ada di antara mereka yang mampu menghentikan dua monster jahat ini. SCP-173 Patung dan SCP-268 Topi Pengabaian. Mari kita tinggalkan tim sejenak dan kembali ke akar video ini. Anomali ikonik dengan penutup kepala yang membuat mereka jauh lebih berbahaya. Dalam hal ini, itu adalah SCP-173 Patung dan SCP-268 Topi Pengabaian. SCP-173 adalah preman asli dan itu akan membuat lehermu seperti tulang garpu kalau kamu tidak memberikan perhatian terus-menerus. Disinilah topi loper koran terkutuk hadir. 268 adalah topi yang pada dasarnya membuatmu tidak mungkin memperhatikan dan efeknya hanya semakin kuat semakin lama kamu memakainya. Akhirnya ini menyebabkan pemakainya menjadi semacam bukan orang, tidak mungkin untuk berinteraksi bahkan ketika topi dilepas. Tentu saja sementara ini akan menjadi mimpi buruk eksistensial bagi manusia yang memakainya, itu akan menjadi mimpi sempurna bagi SCP-173. Setelah menyerap kekuatan topi pengabaian, 173 akan menjadi mesin pembunuh yang benar-benar tak terkalahkan. Hanya perhatian langsung dan terus-menerus yang dapat membuatnya lumpuh. Jadi ketika secara fisik tidak mungkin untuk memberikan perhatian apapun padanya, itu juga menjadi tidak mungkin untuk dihentikan. Itu bisa muncul di seluruh dunia dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. SCP-993 Badut Bobble dan SCP-2030 ketawa itu menyenangkan. Siapa yang tidak suka crossover yang bagus, bukan? Ingat ketika kamu menonton kartun saat kecil, betapa serunya saat crossover spesial datang dan kamu harus melihat semua karakter favoritmu dari berbagai acara yang berinteraksi satu sama lain. Itulah mengapa kami mengusulkan acara TV sejati abad ini, crossover Badut Bobble, dan ketawa itu menyenangkan. Sepasang acara TV anomali ini sangat menakutkan. Bobble menjadi badut yang membuat anak-anak melakukan hal-hal buruk, dan ketawa itu menyenangkan menjadi acara lelucon kamera tersembunyi yang membuat mimpi buruk terburukmu menjadi nyata. Keduanya bersama-sama akan membuatmu tertawa keras sekali hingga kamu berteriak. Kami memprediksi bahwa kerusuhan tertawa ini mungkin berubah menjadi kerusuhan yang sebenarnya. Mungkin dengan kekuatan gabungan mereka dapat menggandakan audiens mereka dan juga menggandakan efek jahat dari siaran mereka. Tak perlu dikatakan kalau keduanya bekerja sama untuk acara televisi yang luar biasa ini, kamu akan melihat peningkatannya mencolok dalam pembunuhan dimanapun itu disiarkan. SCP-4153 itu datang dari lokasi 19 dan SCP-701 Tragedi Raja Digantung. Ada ungkapan terkenal dalam seni pertunjukan harus terus berlanjut. Dan ini tentu merupakan sentimen yang sangat bagus kecuali kalau para pemainnya adalah manekin lilin hidup pilihan dengan coretan dramatis yang besar. Dan permainannya adalah horror eldritch yang menyebabkan kekacauan dan kegilaan dimanapun dan kapanpun itu dilakukan. Itu benar, SCP-4153 adalah tespian lilin hidup pilihan yang dimodelkan setelah monster film Universal yang terkenal dan juga aktor karakter ikonik Vincent Price. Dan sementara mereka biasanya bekerja di sirkuit rumah hantu, mereka akan senang untuk mendapat panggung nyata. Bahkan kalau panas dari lampu kaki membuat mereka sedikit lumpuh. Dan permainan apa yang lebih baik untuk orang-orang aneh yang tidak dapat dibunuh ini selain klasik Carolinian yang legendaris, Tragedi Raja yang Digantung itu selalu membawa suasana menjadi pesta teror dan petupan darah. Mempertimbangkan bahwa tidak seperti kebanyakan pemain non-anomali SCP-4153 mungkin benar-benar selamat dari penampilan pertama tragedi mereka akan bebas untuk melakukannya lagi dan lagi dan lagi, mengumpulkan lebih banyak tubuh setiap kali. Tapi seperti yang kami katakan, pertunjukan harus tetap berjalan. SCP-3280 setelah badai dan SCP-009 es merah. Seorang panglima waktu yang bijak pernah berkata, air selalu menang, lagi pula kamu bahkan tidak bisa benar-benar membunuh air. Kamu hanya bisa mengubah bentuknya dan itu pun hanya untuk sementara. Itu akan selalu kembali, itu ada di dalam kita dan di sekitar kita. Ketika air menjadi nakal, benar-benar tidak ada cara untuk melawan. Karena alasan itulah SCP-3280, air kehidupan mimpi buruk yang dijuluki setelah badai sangat menakutkan. Tapi kami tahu bagaimana kami bisa membuatnya lebih berbahaya. Mencampurnya dengan SCP-009 es merah. Mimpi buruk yang tidak mungkin secara kimiawi ini berubah menjadi kristal es saat suhunya naik. Artinya masuk ke dalam tubuh manusia adalah hukuman mati.
mati karena berubah menjadi kristal es yang mengoyak daging. Kalau kamu menggabungkan sifat SCP-009 yang lebih mematikan ke dalam kecepatan dan kecerdasan, SCP-3280 yang menakutkan, dan mereka mencapai tujuan gabungan mereka untuk memasuki siklus air, maka skenario akhir dunia tingkat XK tidak bisa dihindari. SCP-5049 Depodiscon Homunculus Setandan dan SCP-1879 Celes Indoor. Kami ingin memulai entry ini dengan menuang Setandan yang asli. Seperti yang mungkin diingat oleh penggemar video pertama kami tentangnya, atasan iblis misterius yang meledakkan kepalanya setelah dia ditangkap oleh organisasi SCP untuk mencegahnya memberikan informasi sensitif. Kami membayangkan hal seperti ini sering terjadi dan mengakibatkan Depodiscon Homunculus membutuhkan salesman baru yang giat untuk memindahkan produk dan memenuhi kota. Lalu SCP-1879 Celes Indoor dan penggerak tawar-menawar yang paling sulit, dia kurang dihargai di pekerjaan lamanya dan mencari pekerjaan. Itu mungkin membuatnya diburu oleh SCP-5049 dan dengan peningkatan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis, operasinya akan bergerak dari hanya seluas Washington menjadi permunculan di mana saja. Dan terlebih lagi, dia sekarang mungkin punya keseluruhan kawanan baru asisten impish. Dengan pengaturan seperti itu, kita hanya bisa membayangkan dia akan menjadi bos Helluva. SCP-4666 Manusia Yule dan SCP-784 Kegembiraan Natal. Apakah kamu merindukan liburan? Apakah kamu berharap Natal setiap hari? Percayalah pada kami, kamu bukan satu-satunya. Teman baik kita Manusia Yule yang menakutkan dan sadis juga berharap Natal lebih banyak lagi, mengingat dia hanya bisa benar-benar beroperasi selama 12 hari dalam setahun. Namun ini tidak akan terjadi kalau dia membuat rumah baru untuk dirinya sendiri di luar SCP-784 di mana Natal itu setiap hari. Di sini mungkin masuk akal bahwa kedua anomali ini dapat membentuk hubungan simbiosis yang menakutkan, di mana Manusia Yule dapat beroperasi setiap hari sepanjang tahun menjadi jauh lebih berbahaya dan mengambil nyawa, atau lebih buruk, kapanpun dia mau. Aman untuk mengatakan kalau Manusia Yule memutuskan untuk mendirikan gua baru di SCP-784, dia akan menjadi satu-satunya mengalami keceriaan Natal di sekitar sini. SCP-076-2 Habel dan SCP-4955 Pisau. Kalau ada 3 hal yang kamu ketahui tentang Habel, mungkin 3 hal ini. Dia punya latar belakang yang berpotensi alkitabiah, dia keluar dari peti batu raksasa, dan dia benar-benar hebat dengan persenjataan tajam, mampu benar-benar dapat menghasilkan pedangnya sendiri dari udara, sebenarnya keluar dari dimensi saku kapanpun dia membutuhkannya. Tapi kami pikir dia akan lebih berbahaya kalau dia mendapatkan SCP-4955 yang juga dikenal sebagai Pisau. Pisau adalah anomali yang menarik. Awalnya dianggap punya sifat anti-memetik karena tidak ada seorang pun kecuali pengguna yang dapat mengenalinya atau apapun yang dilakukannya, tapi kenyataannya adalah itu punya sifat memetika yang lebih aneh lagi. Pisau memaksa semua orang kecuali pengguna untuk memainkan peran mereka dalam lelucon yang besar di mana semua orang berpura-pura tidak memperhatikan pisau atau tindakannya untuk mengecoh pengguna. Namun kalau pisau ada di tangan Habel, lelucon pasti ada di tangan mereka. Dia akan menjadi pembunuh yang sempurna, menebas banyak korban sementara tidak ada yang bisa mengakui bahwa dia adalah pelakunya. SCP-001 Penjaga Gerbang dan SCP-1179 Setan Api Centralian. Teman perlu punya kesamaan untuk membuat persahabatan berhasil. Minat yang sama sering menjadi dasar untuk obrolan yang menarik. Itulah mengapa masuk akal bahwa prajurit raksasa yang menyala yang dikenal sebagai SCP-001 Penjaga Gerbang mungkin akan terkenal akrab dengan prajurit raksasa yang menyala yang dikenal sebagai SCP-1179 Setan Api Centralian. Prajurit cahaya malaikat yang setia ini dan teman barunya yang keras kepala kemungkinan akan punya banyak hal untuk dikatakan satu sama lain dan menjadi duet pertempuran yang hampir tak terhentikan bersama. Mereka berdua purba sangat besar dengan persenjataan berbasis api yang sangat kuat dan mungkin sedikit pengetahuan pertempuran yang adil. Dibutuhkan musuh yang benar-benar istimewa untuk menghadapi keduanya bersama-sama dan bahkan bertahan apalagi menang. Di antara mereka bahkan mungkin punya peluang melawan musuh besar lainnya seperti pemakan dunia. Dan kalau tidak ada yang lain, itu mungkin akan menjadi pertarungan yang luar biasa untuk disaksikan. Bahkan kalau kamu mati segera setelahnya. SCP-2094 Mulut Motor dan SCP-323 Tengkorak Wendigo. Jadi kita sekali lagi kembali ke topik video ini. Anomali yang sudah kuat menjadi jauh lebih berbahaya dengan hiasan kepala anomali. Kami bukan apa-apa kalau tidak konsisten. Memang SCP-2094 juga dikenal sebagai nama panggung sirkusnya. Mulut Motor bukanlah anomali yang agresif. Dia pria yang masuk akal dan cerewet yang kebetulan punya rahang yang sangat lebar dan dimensi saku yang tampaknya tak terbatas di perutnya. Semua barang bagus kalau kamu berminat untuk trik pesta yang aneh. Namun ini menjadi jauh lebih menyeramkan kalau dia dibuat memakai SCP-323, juga dikenal sebagai Tengkorak Wendigo. Tengkorak terkutuk ini dipenuhi dengan roh monster Algonquin legendaris yang dikenal sebagai Wendigo. Binatang buas yang sangat berbahaya sehingga menyebut namanya saja bisa beresiko. Saat mengenakan tengkorak, pemakainya kerasukan dan masuk ke keadaan kanibalisme yang
yang kejam. Tentu saja ini sudah cukup buruk, tapi bagi seseorang seperti mulut motor di mana tidak ada batasan nyata pada apa yang bisa dia makan, tengkorak itu bisa memaksanya untuk melahap ribuan orang. Dia akan berubah dari pertunjukan sirkus yang menawan menjadi senjata pemusnah massal yang lapar dalam waktu singkat, menjadikan keduanya kombinasi SCP yang mematikan. SCP-4973 orang-orang mati dan SCP-2419 orang tertawa. Ya, ini konsekuensi dari tindakanku sendiri. Mungkin itulah yang dipikirkan organisasi ketika pertama kali menemukan SCP-4973 orang-orang mati dan SCP-2419 orang tertawa. Itu karena kedua kelompok ini punya kesamaan. Mereka adalah sisa-sisa tingkat yang terbunuh di bawah pengawasan organisasi, dan sekarang dalam keadaan pasca kematian mereka yang mengerikan, mereka dapat membalas mantan penyiksa mereka. SCP-4973 adalah hantu menakutkan yang membalas dendam pada para peneliti yang bereksperimen pada mereka, dan 2419 adalah serangkaian tawa kekejian fisik yang dihasilkan dari semua kenangan indah yang diambil dari mayat tingkat D untuk digunakan dalam produksi amnestik. Kalau keduanya bekerja sama, mereka akan menjadi kekuatan anti organisasi yang mematikan dan menakutkan yang kemungkinan akan meninggalkan gunungan mayat organisasi SCP tergeletak di belakang mereka. SCP-507 pelompat dimensi yang enggan dan SCP-2935O kematian. Inilah fakta yang tidak terlalu menyenangkan yang telah kita semua pelajari dalam beberapa tahun terakhir. Ketika seseorang pergi ke suatu tempat yang tidak seharusnya, kemudian membawa sesuatu yang menular kembali, itu buruk bagi semua orang. Dan tidak ada yang pergi ke lebih banyak tempat yang tidak boleh dia kunjungi selain SCP-507 yang juga dikenal sebagai pelompat dimensi yang enggan. Meskipun dalam pembelaan pria malang itu, dia benar-benar tidak memilih kemana harus pergi karena kemampuan acak teleportasinya. Namun, kalau ini mengakibatkan perjalanan tiba-tiba ke SCP-2935, dimensi alternatif yang dijuluki O kematian, pada gilirannya akan menghasilkan kombinasi anomali paling mematikan sepanjang masa. 2935 terinfeksi oleh roh kematian itu sendiri, memusnahkan semua kehidupan di setiap tingkat, bahkan menjadi satu-satunya makhluk di semua realitas yang tercatat yang mampu membunuh SCP-682 secara instan dan permanen. Dan roh kematian ini membutuhkan utusan untuk menyebarkannya melintasi dimensi, memusnahkan semua orang saat berjalan dan menggunakan sinyal marabahaya organisasi untuk memikat pertanda kematian berikutnya tanpa disadari. Organisasi telah memblokir satu-satunya pintu masuk fisik ke dimensi ini di dunia kita, tapi tidak ada yang menghentikan 507 dari enggan berteleportasi ke sana. Dan ketika dia kembali, percayalah, dia akan membawa teman baru yang menarik bersamanya. Dan begitulah teman-teman, combo yang akan menghancurkanmu. Apa kombinasi mematikan favoritmu dari SCP yang kita bahas hari ini? Dan apa kamu punya ide untuk combo pembunuh yang tidak kami bahas di video ini? Beritahu kami di kolom komentar. Dan ingat teman-teman, dalam urusan anomali berbahaya, kerja tim membuat mimpi buruk itu berhasil. Sekarang tonton cara terburuk untuk mati edisi SCP dan SCP-999 monster menggelitik versus SCP paling jahat untuk pengalaman anomali yang lebih benar-benar maksimal dari SCP terungkap.